Jadi perkenalkan, nama saya adalah Tommy Andrian. Kebetulan saya di sini konteksnya ingin bercerita atas cancer yang mama saya alami begitu. Nah, jadi memang kalau dari kronologisnya awalnya sekitar 10 bulan yang lalu begitu, mama saya itu sebetulnya sudah ada gejala-gejala. Jadi umur mama saya itu sekitar 59 tahun gitu ya. Nah, jadi memang pada saat haid gitu ya, itu tidak wajar keluarnya Bapak Ibu. Maksudnya terlalu banyak banget, berlebihan jumlah darah pada saat haidnya. Jadi tidak seperti orang normalnya. Kenapa? Karena mama saya itu bisa sampai kalau di emberin gitu ya, itu bisa sampai setengah ember sendiri dan cenderung darahnya tuh kentalnya kayak agar-agar gitu Bapak Ibu. Nah, sehingga itu tuh sebetulnya mama saya sudah tahan-tahan. Jadi kayak ini biasa kali, mungkin karena siklusnya aja, mungkin lagi kebenaran kecapean atau apa. Awal-awalnya tuh dibiarin aja. Nah, tapi ini terus terjadi setiap bulan, berulang terus begitu terus, sehingga mama saya kadang suka lemes karena kan darah yang dikeluarkan itu terlalu banyak pada saat setiap period haidnya kayak gitu. Bahkan setiap pipis gitu ya, buang air besar begitu, itu juga suka keluar begitu pendarahannya itu, dan kadang menggumpal-gumpal begitu, sehingga waktu itu diputuskan coba deh kita tes ke dokter gitu ya. Ke dokter pertama, dokter kandungan, bahwa dokter kandungan ketika dilakukan diagnosis dan sudah ibaratnya diobservasi begitu mama saya, ini ada kemungkinan adanya kayak semacam tumor begitu. Jadi awalnya dibilangnya gitu, tapi si ahli terkait dengan yang dokter ini bilang kayaknya perlu dipastikan ke ahli cancer dulu deh untuk memastikan diagnosisnya saya. Akhirnya saya juga pergi ke dokter spesialis cancer begitu, di salah satu rumah sakit swasta gitu ya. Akhirnya dites kembali, diobservasi kembali bahwa ketika dilakukan perabaan gitu ya pada diagnosis awal itu, kalau dilihat dari gejalanya ternyata mama saya itu sudah ada benjolan di sekitaran kemaluan mama saya begitu. Jadi ini ada kemungkinan mama saya itu didiagnosis cancer cervix. Nah, kalau dilihat dari gejalanya dan waktu itu sempat dilakukan ronsen ya kalau nggak salah, itu mama saya sudah ada kayak semacam penyebaran ke arah tulang pinggul. Makanya waktu itu mama saya juga bilang ada kemungkinan pegel-pegel yang dilakukan yang dihadapi mama saya di bagian pinggang itu bawaan dari si kansernya. Nah, tapi memang mama saya ini tipikal orang yang sangat-sangat takut sekali untuk melakukan pemeriksaan ke rumah sakit. Nah, sehingga cukup dari situ mama saya nggak mau terlalu banyak berhubungan dengan rumah sakit, intinya gitu. Karena Bapak Ibu, mama saya itu cukup trauma, kehilangan papa saya juga sudah meninggal gitu, karena memang jadi agak trauma lah pokoknya sama rumah sakit, intinya gitu. Nah, singkat cerita, saya bertemu dengan Ibu Lisawati, saya di tempat kerja yang sebelumnya gitu ya. Nah, waktu itu Ibu Lisa menyarankan coba minum hemohim seperti itu. Nah, hemohim kan herbal, kata Bu Lisa, dicoba dulu aja. Nah, memang mama saya juga maunya orientasinya ke arah herbal itu. Nah, akhirnya setelah dicoba, saya pesen lah waktu itu 1 dus dulu. Saya coba dulu untuk mama saya. Sempat tanya-tanya, bagaimana nih dosisnya, Bu? Gitu. Nah, akhirnya sempat dikasih tahu dosisnya, coba deh minum 2 saset kalau nggak salah atau 4 saset gitu sehari. Nah, tapi nggak ada perubahan sebetulnya. Jadi pendarahannya tetap terjadi. Nah, setelah saya konsul lagi ke Ibu Lisa, kemudian Ibu Lisa juga berkonsultasi ya ke pihak hemohimnya, dibilang katanya ini harus 3 kali per 2 saset. Jadi mama saya mengkonsumsi per harinya adalah 6 saset. Nah, dari situ pendarahan yang terjadi di mama saya itu berangsur-angsur itu membaik. Artinya tidak terjadi pendarahan yang sehebat kalau nggak minum hemohim kemarin. Dan sebagai informasi Bapak Ibu, mama saya tidak mengkonsumsi obat-obatan lain selain hemohim ini. Jadi tidak ada obat-obatan dokter, believe it or not gitu ya, pada saat mengkonsumsi hemohim ini secara berturut-turut. Dan sejauh ini saya sudah memesan itu kurang lebih sekitar 5 kali ya seingat saya. Dan sekali saya pesan itu saya untuk ukuran yang 4 box sekali pesan, yang bundle 4 box kayak gitu, kurang lebih hampir 5 juta ya berarti sekali pesan kayak gitu. Dan mama saya itu rutin sekali untuk mengkonsumsi 2 saset
per sekali minum dan di 3 kali sehari dan ditambah dengan spirulina dari Hemohim juga kayak gitu. Nah itu mama saya ada perbaikan tuh sampai detik ini. Pendarahan yang terjadi di mama saya itu sudah hampir tidak ada. Kalaupun ada itu hanya sedikit seperti normal aja kayak gitu. Nah mungkin dari saya begitu, Bu Susan. Kiranya apakah ada yang perlu saya tambahkan lagi penjelasannya? Terima kasih Pak Tommy. Kemudian kita akan tanya kepada teman-teman yang lain. Ada yang mau tanya enggak? Pak, jadi sampai sekarang Mama sudah minum berapa bulan? Kalau saya hitung-hitung, saya aja udah pesan sekitar 5 kali, mungkin sekitar 4 bulanan atau 5 bulan deh Bu. Saya lupa juga. Pokoknya sudah cukup sering saya pesan. Oke, jadi Mama sekarang menstruasinya sudah nggak ada ya? Iya, jadi kalaupun menstruasi, jadi kayak nggak terlalu separah kayak nggak minum Hemohim yang sebelumnya itu loh Bu. Pendarahannya sudah hampir nggak terjadi. Gitu. Oke, makasih banyak Pak Tommy. Teman-teman ada yang mau tanya nggak? Ya, saya mau tanya bisa ya? Oke, boleh Pak. Iya, terutama yang untuk yang senior ini. Saya kemarin kan lihat di media sosial, teman saya itu lagi ke rumah sakit, ya, didorong gitu, captionnya sedang kontrol sakit. Kemudian saya japri, sakit apa Bu? Dia japri bilang, sama dengan yang diceritakan panjenengan tadi, yaitu sakit kanker serviks begitu. Nah, kemudian, ini saya kalau mau mengenalkan ini sebetulnya ada produk yang bagus, yang recommended, gitu, itu gimana begitulah. Saya ya kenal karena dia juga satu komunitas saya di yang lain, supaya saya itu tidak merasa mengambil kesempatan ini ada orang sakit kok tambah ditawari produk gitulah. Itu yang niat saya kan bagus, tapi kan bisa saja itu dipersepsi begitu, ini orang sakit taunya dari sini kok tambah dijajakan produk, itu kan nggak etik. Nah itu saya pada tahap itu saya merenung, ini gimana teman-teman, niat kita bagus atau mungkin kasih gratis dulu. Saya nggak tahu mekanismenya, mungkin teman-teman yang punya pengalaman itu bisa sharing, niat kita membantu gitu loh. Karena kalau kita sesama penyintas gitu kan merasa kena gitu loh. Ya, silakan gimana testimoni gitu loh. Gimana Bu Susan atau Mas Tommy kan itulah. Mungkin suatu saat ada temannya juga, temannya Mama, temannya Mas Tommy sendiri yang kena serupa kan begitu kan. Kemudian kita mau nawarin nanti supaya nggak dicap, kita mengambil kesempatan di orang yang sakit kok ditawari produk kan begitu. Gimana Mas Tommy dan yang lain? Pak Hari, nanti testimoninya Pak Tommy tak kasihkan Pak. Testimoninya Pak Tommy nanti saya kasihkan supaya bisa dikasih kepada yang sakit. Oh ya bagus Bu. Jadi ada link share-nya, kemudian supaya mereka mendengar sendiri gitu ya. Iya. Oke. Nah, sekarang Karena itu bagian dari strategi, kalau enggak gitu nanti tambah kita nggak enak sendiri gitu loh. Iya. Terima kasih Bu ya. Iya. Kemudian ada pertanyaan buat Pak Tommy. Pak Tommy tolong dijawab. Iya. Pertanyaannya di chat. Saya menjawab. Dibaca. Pertanyaan dari Bu Treli ya. Berarti di sini pertanyaannya adalah benjolan mamanya tadi masih ada atau sudah hilang. Nah, Bu, jadi sejauh ini kalau mama saya mencoba meraba sendiri gitu ya, karena kan memang mama saya tuh takut banget untuk ke rumah sakit lagi gitu ya, karena menghindari banget. Nah, sejauh ini mama saya tidak mengeluhkan adanya benjolan lagi, jadi tidak ada tambahan apapun, bahkan nggak timbul apa-apa ya. Maksudnya mama saya udah pastikan, mama ada rasa apa nggak nih habis minum Hemohim ini? Mama saya bilang nggak ada, kayak gitu. Kalau memang masih ada kan harusnya mama saya bilang ya, ini kok masih ada ya, kayak gitu. Tapi sejauh ini sampai saya bercerita di sini sih mama saya tidak ada hal-hal itu lagi gitu. Yang sempat diraba ada sedikit benjolan kemarin, mama saya sudah tidak mention itu lagi, kayak gitu. Semoga menjawab ya Ibu Treli. Kemudian di sini ada lagi Ibu Aprilia chat ke saya. Jadi yang dikonsumsi selain Hemohim apalagi untuk saat ini mama saya mengkonsumsi ada spirulina juga. Jadi spirulina itu yang kayak ganggang hijau gitu, dan memang diminumnya 2 kapsul itu sekali minum aja sehari kayak gitu. Dan biasanya mama saya itu
Dan bagusnya Bapak Ibu, mama saya ini tipikal orangnya yang rutin. Jadi tidak kayak keputus-putus gitu. Jadi kayak mut-mutan gitu. Misalkan hari ini minum, besok kayaknya enggak dulu deh. Atau hari ini minumnya 4, minumnya 6 gitu. Nah, mama saya tuh tipikal orang yang rutin banget karena dia pengen sembuh dengan jalur herbal kayak gitu. Nah, tapi sedikit cerita mungkin tadi saya sudah bahas atau belum ya. Mama saya kan selama ini minumnya 6 dosis gitu ya dalam sehari. Udah dibilangin awalnya kan 4, terus sekarang udah mulai agak-agak baikan gitu ya. Mama saya turunin lagi jadi 4 dosis. Tapi karena memang mungkin belum sembuh sempurna begitu, mama saya kan kurangin tuh jadi 4 dosis lagi. Nah, itu kembali lagi Bapak Ibu, pendarahan lagi, keluar lagi kayak agar-agar kayak gitu. Nah, sekarang makanya balik lagi ke 6 dosis. Nah, untuk sampai detik ini saya memutuskan untuk mama saya bilang, udah deh jangan langsung dikurang-kurangin dulu, mungkin butuh waktu untuk prosesnya dulu. Jadi jangan langsung dikagetin langsung putus 4 dosis lagi gitu. Jadi bertahap mungkin. Kayak gitu. Nah, sampai saat ini sih mama saya masih konsumsinya 6 saset kayak gitu. 6 tahun, 6 saset terus. Supaya betul-betul mati itu sel kankernya. Oke, baik Bu. Tolong dijawab Pak, pertanyaan di chatting. Iya, ini tadi Bu Aprilia semoga terjawab ya. Kemudian untuk yang Bu Wiwik ya, berarti di sini perlu diet untuk Mama Tommy atau non hewanika. Oh iya, jadi mama saya ini sekarang sudah mengurangi dari yang bersifat daging-dagingan. Entah itu daging sapi, daging ayam, kemudian daging ikan, itu juga sudah nggak terlalu banyak kayak normal, kayak biasa. Kalaupun makan itu paling seminggu bisa sekali atau 2 kali aja. Selebihnya mama saya lebih ke arah kayak sop-sopan begitu, sayur-sayur yang ditumis-tumis kayak gitu. Itu lebih ke arah situ sih. Mama saya sudah menjaga pola makan juga. Tapi kalau diet enggak ya, Bu, gitu. Lebih menjaga ke pola makan sih, gitu aja. Semoga menjawab ya, Bu Wiwik. Terima kasih Pak Tommy, karena nggak ada lagi yang bertanya. Jadi teman-teman, kita sudah mendengarkan testimoni yang luar biasa ya tentang kanker serviks ya Pak. Iya, betul. Oke, makasih teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan di chatting lagi. Tapi kalau tidak, kita akan lanjut ke Dr. Budi. Ya, dia ikut kok di chat ini apa di pertemuan ini dia ikut. Namanya ikut, siapa gitu. Dok? Namanya yang dimasukin sini siapa ya? Kalau nama yang sakitnya Yohanes. Pak Yohanesnya hadir ya? Pak Yohanes hadir enggak ya? Atau istrinya? Oh, ya udah nggak apa-apa Dok. Nanti waktu sudah baik, nanti testimoni berbagi buat teman-teman kan yang kasihan. Saya bilang suruh ngikuti ini yang pada testimoni gitu. Nggih Dok. Makasih ya. Terima kasih dokter, Tuhan berkati. Iya, ini juga ada murid saya dari Universitas Widya Mandala yang ikut tadi. Kan ini nanti jam 10 saya ngajar ini. Ya? Karena baru pulang. Ya ampun. Iya, dokter jangan capek-capek, Dok. Iya, makasih. Ya, makasih semuanya. Hati di jalan. Iya. Anda pasti penasaran dengan cerita di balik Hemohim, bukan? Akan kami beritahukan secara rinci mulai sekarang. Tempat Atomi terlahirkan adalah Korea Atomic Energy Research Institute. Memakan biaya penelitian sekitar 50 miliar rupiah. Peneliti dalam bidang bio berpartisipasi menemukan takaran sempurna dari campuran tumbuhan Angelica Cnidium officinale dan Japonica memakan waktu sekitar 8 tahun lamanya. Pada tahun 2006, mendapat pengakuan secara individual sebagai bahan fungsional kesehatan yang dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Akhirnya setelah melalui penelitian dalam jangka waktu yang panjang, Hemohim hadir dengan rasa yang dapat dikonsumsi oleh semua orang. Pada awalnya, sulit bagi Hemohim untuk tersedia bagi semua orang. Pada saat itu, Atomi muncul dan mulai menjual 30 saset dengan harga sekitar 700 ribuan. Seiring dengan harga tetap, volume meningkat menjadi 48 saset, 54 saset, dan sekarang 60 saset. Dan harganya juga diturunkan menjadi 1/10 dari harga awal. Berkat itu, lebih banyak konsumen mencari Hemohim Atomi. Dan sekarang dikenal luas sebagai Hemohim Atomi.
Hemohim yang dilahirkan seperti ini. Sejarah apa yang akan ditulis Atomi ke depannya? Untuk sistem kekebalan tubuh Anda, Atomi Hemohim. 정말 복잡하고 yang terhubung dalam sebuah sistem yang terbilang rumit, sistem kekebalan tubuh manusia. Kali ini akan saya perkenalkan bahan baku fungsionalitas Atomi Hemohim campuran ekstraksi tanaman, salah satunya Angelica gikas. Hasil dari tes yang dilakukan pada ekstraksi campuran tanaman tersebut mengaktifkan sel NK, meningkatkan produksi sitokin, dan mengaktifkan sel-sel imunitas. Campuran ekstraksi tanaman ini diakui sebagai bahan fungsional kesehatan yang dapat membantu meningkatkan sistem imun tubuh. Mulai sekarang, kami akan memberi informasi terkait sistem imun tubuh. Mengapa fungsi sistem kekebalan tubuh itu penting? Sistem imun tubuh adalah sistem pertahanan alami yang dimiliki oleh tubuh kita. Mengenali sesuatu yang bahaya dan menghancurkannya adalah peran pekerjaan dari sistem imun tubuh. Bukan hanya menjaga keseimbangan tubuh, sistem kekebalan tubuh berperan penting dalam peningkatan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Berikut sel NK yang merupakan bagian dari sistem kekebalan bawaan tubuh kita bertugas untuk mengenali dan menghilangkan sel yang terinfeksi virus dan sel yang sedang berada di bawah stres. Aktivasi dari sel NK ini adalah standar penilaian tingkat kekebalan tubuh kita. Sitokin adalah protein yang dilepaskan dari sel kekebalan tubuh untuk membantu mengatur respon imunitas, berperan dalam mengatur berbagai fungsi sistem imun kita. Sadarkah Anda akan pentingnya sistem imun? Alami secara langsung hari ini juga. Untuk sistem kekebalan tubuh Anda, Atomi Hemohim. 안녕. Halo, saya hari ini akan melalui angka akan melakukan fact check terhadap Atomi Hemohim. Mengapa fact check? Karena produk yang pada dasarnya bagus hanya butuh fakta. Oleh karena itu, mari kita temui angka-angka Atomi Hemohim. 한국 원자력 연구원 Dimulai dengan penelitian selama 8 tahun di Kerry, Korea, dengan dana penelitian sekitar 50 miliar rupiah. Untuk permulaan dari sistem imun, jumlah ini harus ya. Hasil dari penelitian ini, Korea, Amerika, Jepang, dan 4 negara Eropa dari seluruh dunia, Hemohim mendapatkan total 21 paten. Di Korea ini diakui sebagai bahan fungsional kesehatan nomor 1 yang dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Amerika, Singapura, Australia, Meksiko, Rusia, total 17 negara telah merasakan efek hebat dari Hemohim ini. Mereka mengenal sesuatu yang bagus. Nomor 1 dalam penjualan selama 7 tahun terakhir. Setiap tahunnya 220 juta saset, 7 saset per detik. Dalam 1 jam 419 box terjual. Ini adalah Hemohim. Kekuatan sistem imun melalui angka. Alami secara langsung sekarang. Untuk sistem kekebalan tubuh Anda, Atomi Hemohim.